Selamat siang kepada Bapak Amir Syarif SSI Mkom. Perkenalkan nama saya Michael Purba dengan NIM 231401053 akan membawakan presentasi ini yang berjudul Studi Kasus Hasil Capture Data dan Analisis Jaringan Menggunakan Wireshark. Di sini kami ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Clarissa Halim dengan NIM 231401020. Saya sendiri Michael Purba dengan NIM 231401053, Fajar Maulana Iksan dengan NIM 231401092 dan Michael Hartadi Ginting dengan NIM 231401122. Jadi yang pertama akan saya jelaskan tentang query dan respon DHCP. Nah, dari yang kita dapat di sini, dari DHCP over didapatkan bahwa MAC address sumber itu adalah 0C DD 24 CB 0791. Itu dalam bentuk heksadesimal. Kemudian DHCP server memberikan IP address kepada klien yaitu 192.168.100.16. Setelah itu, dari informasi router yang ketiga didapatkan bahwa IP address router gateway adalah 192.168.100.1. Informasi subnet masknya menunjukkan bahwa subnet address jaringan itu adalah 255.255.255.0 dengan network address yaitu 192.168.100.0 prefix 24. Informasi domain name server yang keenam menunjukkan bahwa DNS server menggunakan IP yang sama dengan router gateway, yaitu 192.168.100.1. Menurut informasi yang saya dapat juga, kalau misalnya kita menggunakan jaringan yang di rumah, yang jaringan versi kecil, itu domain name server IP-nya sama dengan router, kecuali udah jaringan yang luas. Itu bakal berbeda. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query dan response dari ARP. Jadi, untuk mendapatkan MAC address itu, dari klien akan melakukan ARP broadcast terlebih dahulu untuk ARP request-nya. Jadi, yang pertama itu, untuk broadcast-nya bisa dilihat bahwa MAC address dari sumbernya adalah 0C DD 24 CB 07 dan 91. Kemudian untuk IP address sumbernya ada di 192.168.116 dan untuk MAC address tujuannya ini masih 0000 karena belum diketahui karena memang masih broadcast dan IP address tujuannya itu ada di 192.168.101. Jadi ini adalah yang akan dicari IP addressnya. Kemudian setelah nantinya si server atau device yang IP addressnya itu dicari eh, sudah menerima RP request dari klien, maka dia akan mengirimkan paket yang berisi MAC address dia. Jadi di sini ada MAC address sumbernya yaitu 289.97 F5C852 dengan IP address ini adalah IP address server 192.168.101. Terus ada MAC address tujuannya dikembalikan kepada klien. Tujuannya ada 0C DD 24 CB 07 dan 91 dan ada IP address tujuannya adalah IP address klien. Selanjutnya untuk bagian DNS, pada tahap ini kita akan mencari IP address dari web tujuan kita di mana kami memakai web skenario www.eropa.co. Jadi untuk yang pertama terlihat bahwa di bagian DNS query ini kami menggunakan website www.eropa.co. Selanjutnya untuk answer-nya terlihat di bagian DNS response bahwa answer RRS satunya itu ada satu, jadi ada total satu jawaban yang diterima di DNS server. Selanjutnya untuk tipe resource record-nya adalah tipe A dengan class in yang berarti bahwa klien meminta IP versi 6 untuk domain tersebut. Dan kemudian dari paket capture ini kita bisa dapat bahwa ternyata IP address untuk www.eropa.co ada di 199.34.228.68.
Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang TCP three-way handshake. Untuk bagian pertama, klien pada IP 192.168.116 memulai koneksi dengan mengirim paket SND menggunakan reliable sequence number zero. Nah, setelah itu server 199.34.228.68 merespon dengan paket SDN acknowledge, menandakan persiap dan mengakui permintaan klien. Nah, server memulai dengan sequence number zero dan mengirim exception satu untuk mengakui mengakui sequence klien. Nah, klien mengirim paket PCK sebagai informasi final dan kasus koneksi hasil terbentuk dan siap digunakan server. Klien mengirimkan PCK number itu untuk mengakui sequence number. Sequence ditambah satu, saya tadi satu. Klien menggunakan sequence number satu melanjutkan sequence sebelumnya. Nah, untuk bagian HTTP akan dijelaskan oleh teman saya Fajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan request dan reply HTTP ke situs web skenario. Di sini HTTP request-nya yang digunakan adalah HTTP versi 1.1. Nah, terus kode respon dari server adalah 200, yang dimana itu artinya adalah oke. Di sini dapat terlihat pada kolom info yang menunjukkan HTTP versi 1.1-nya merupakan 200 atau oke, menandakan bahwa klien menerima respon berupa halaman HTML. Dan dari detail paket terlihat bahwa file data yang diterima itu berukuran sekitar 217.502 byte. Dan pada HTTP request nomor port sumbernya adalah 58.334, yang dimana itu adalah port client, dan nomor port tujuannya adalah 80, yang dimana itu adalah port server HTTP-nya. Dan pada HTTP reply, port sumbernya justru terbalik, yang dimana port sumbernya adalah 80 dan port tujuannya adalah 58.334. Nah, di sini adalah trace route pada command prompt ke alamat situs web pada senarionya. Nah, di sini kami menggunakan Windows, yang di mana itu komennya itu trace rt. Nah, di sini paket ICMP-nya mengawali trace dengan ICMP echo request tipe 8 dengan TTL-nya atau time to live merupakan 1. Tujuannya adalah untuk host, yang dimana biasanya itu gateway lokal pada gambar itu merupakan 192.168.1.1. Nah, setiap router yang menerima paket dengan TTL-nya habis, maka dia akan membuang paketnya dan mengirim balik ICMP time extended atau tipe 11 sebagai responnya. Berdasarkan hasil tracer, IP dari router yang memberikan ICMP responnya ditunjukkan seperti pada gambar. Nah, tujuan akhirnya adalah IP dari www.eropa.co, yang dimana website yang kami gunakan yaitu 19.3.2
www.eropa.co-nya mengirimkan ICMP echo reply atau tipe 0. Nah, di sini menariknya ada hop kelima memiliki IP sama 110.240.190.109. Kemungkinan router yang mengelola dua berbeda, biasa karena load balancing atau loop sementara. Nah, pada hop ketiga, 6 milisecond. Menunjukkan itu dia masih berada dalam ISP atau Internet Service Provider lokal. Nah, pada hop kedua justru sebaliknya, ya di mana sangat lambat, di mana itu 196 sampai 528 milisecond. Menunjukkan di mana jalur yang digunakan itu lagi padat atau ada masalah jaringan. Dan adanya tanda asterik pada kolom 4 dan 5 berarti tidak semua echo request mendapatkan balasan. Itu mungkin terjadi akibatnya requestnya dibatasi atau adanya firewall yang lagi aktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas Bapak sudah mengajari kami tentang jaringan komputer.